Ila hadhihi ahwalikunatun salihah ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal ambil mursalin wal alusyadu wassalihin wal malaikatul muqarrabin khususan sakhana al-akbar mumjinidil Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Babsirama baik berbuat jimba duratim wa ilahim wa ila khususan sakhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma' wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita sudah membahas tentang la tata'adda niyatu ghimmataka ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu, yakni jangan sampai dirimu melampaui niatanmu, tujuanmu, yaitu hasrat harapanmu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, yakni selain Allah, selain dirinya. Fal karimu, karena yang sesungguhnya yang maha pemurah itu ialah hanya Tuhan, itu tidak bisa dilewati oleh sesuatu apapun dalam bentuk angan-angan atau harapan. Ini sudah dibahas pada kajian yang lalu. Bahkan panjang lebar tentang Al-Karim, yakni pemurah, atau mungkin lebih populer dengan mudah dimengerti ialah dermawan. Nah, ya. Seorang dermawan, sedangkan Allah adalah lebih dari semua itu, bahkan lebih dermawan dari yang dermawan. Ini sudah dibahas, bahkan kita membahas tentang bagaimana sikap hati kita di dalam menghadapi apapun dengan kedermawanan itu tanpa mengabaikan kewaspadaan. Karena terkadang kita juga tidak bisa menutup mata terhadap orang-orang yang terkadang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kelemahan seseorang. Karena terkadang kelemahan kalian, kelebihan kalian adalah sekaligus kelemahan. Kedermawanan kalian sekaligus kelemahan kalian. Nah, untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Kalau seumpamanya kalian suatu saat menolak orang yang meminta karena sesuatu hal
itu bukan berarti kalian berdosa. Jadi jangan merasa berdosa pada saat kalian tidak bisa menolong seorang, ya. Bukan berarti hilang kedermawanan kalian. Kedermawanan itu akan hilang apabila kalian mampu dan kalian tidak memang harus menolong orang yang ditolong, yang memang sungguh-sungguh membutuhkannya, kemudian kalian tidak menolongnya, itulah yang disebut kehilangan dermawan. Tapi pada saat kalian harus menolong orang yang memanfaatkan kelemahan kalian, itu bukan bukan akan hilang kedermawanannya apabila kalian menolaknya, karena kelihatan ini adalah ada pemanfaatan tertentu. Karena di zaman sekarang banyak sekali, sebagai contoh, karena tahu ada orang yang mudah atau murah hati atau mudah memberikan sesuatu, akhirnya ia digilir karena yaitu tadi digilir dengan orang-orang yang pada dasarnya sama itu juga, cuma digilir saja itu ya. Itu sering terjadi semacam itu. Anak-anakku semuanya, berbeda dengan orang yang memang memang pekerjaannya semacam itu, artinya dia tidak terorganisir, ya. Tidak terorganisir artinya maksudnya tidak mempunyai kelompok, ya, kepentingan. Dia memang benar-benar membutuhkan itu, setiap hari jalan dan jalan terus umpamanya keliling, dan memang tidak ada pekerjaan lain, itu tak mengapa, ya. Kita lepas daripada itu semua, ya. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam kalam berikutnya, ialah perhatikan baik-baik. La tarfa'anna la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati' ayyarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Yakni la tarfa'anna ila ghairihi hajatan, artinya jangan kalian mengangkat tangan boleh, jangan kalian mengadu atau meminta pada suatu hajat, artinya kebutuhan kalian, yaitu kepada selain daripada Allah, ila ghairihi, yaitu tentang hajatnya ila ghairihi. Jadi jangan kepada selain dirinya. Wa muriduha alaika, karena sebab ia sendiri yang memberi dan menurunkan hajat itu kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Maka bagaimanakah suatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang telah diletakkan oleh Allah? Ya. Man la yastati'u ayyarfa'a hajata an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairi rafi'an. Yakni bahwa siapa saja yang tidak dapat menyingkirkan malla yastati'u ayyarfa hajatan an nafsihi, jadi barang siapa atau siapapun mereka gitu yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya. Mungkin ini kalimatnya bingung kalau kalian mendengarkan terjemahan atau hafsahan, istilahnya kalau di pesantren itu di hafsayatnya diterjemahkan langsung, apalagi dengan istilah yang sekarang terjemahan lafdiyah istilahnya. Perlafat itu memang bingung karena memang bahasa Arab itu tidak boleh menundukkan bahasa Indonesia.
Kalau kita sedang ada di Indonesia dan sedang membahas Indonesia gitu loh. Jadi pada saat menerjemahkan sesuatu, itu literatur Arab harus tunduk atau literatur bahasa asing harus tunduk pada literatur bahasa Indonesia, baru bisa dimengerti, mudah dimengerti. Ya sebagai contoh saja, doroballahu, itu kalau tidak ditundukkan dalam bahasa Indonesia, itu jadi aneh. Artinya, doroba itu telah memukul Allah, itu Allah. Allah memukul apaan? Gitu loh. Kan maksudnya, itu salah satu contoh, banyak lah artinya. Jadi memang makanya andai saja ada yang mengatakan semua ini Bapak kok mau menerjemahkannya kok. Karena memang menundukkan literatur Arab itu pada Indonesia dulu ya, sebelum kita jauh ya. Dulu saya sempat membaca tafsir, bukan terjemah ya. Tafsir sama terjemah beda. Tafsir itu artinya lebih kepada transit, tapi memang kadang-kadang kita sudah salah kaprah, bener orang lumrah aja sudah salah kemana-mana. Kalau terjemah itu seperti contohnya ada kitab lain ya, Alkitab contohnya. Itu dia diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi tidak akan diikutkan bahasa aslinya. Itu ciri khas terjemah. Kalau tafsir, apalagi Islam di Indonesia, itu sebenarnya Al-Quran di Indonesia itu bukan terjemah, itu tafsir. Kalau terjemah, itu benar-benar ya bahasa Indonesia saja, artinya bahasa Indonesia saja, dan itu bisa rusak semuanya. Ya. Jadi makanya kesepakatan ulama Al-Quran itu karena susah untuk ditundukkan dalam bahasa Indonesia, maka selalu didampingkan. Nah, karena memang kalau disebut sastra sangat tinggi sekali sastranya ini Al-Quran. Ya. Jadi didampingkan dengan bahasa Indonesia sehingga siapapun baik yang mengerti sedikit atau banyaknya bahasa Arab itu adalah paling nggak bisa kebayang, walaupun dia tidak persis bisa kebayang, itu maksudnya ya. Nah, dulu ada terjemahan atau tafsir Al-Quran itu yang memakai literatur Indonesia, jadi ditundukkan Indonesia, dan itu nyastra bagus gitu loh. Jadi sesuai dengan sastra. Itu kalau tidak salah itu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu tafsir HB Yasin. Tapi sempat dilarang dulu karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah gitu. Nah itu semacam itu. Padahal itu ya bagus sebenarnya ya. Jadi tidak seperti bahasa hari-hari, karena Al-Quran itu bukan seperti bahasa sehari-hari. Karena itu adalah bahasa wahyu. Dengan wadah literatur, dengan wadah bahasa Arab, sesuai dengan Al-Quran juga menyatakan dengan wadah bahasa Arab, tetapi bukan berarti bahasa Arab itu adalah seutuhnya dapat mengcover. Yang bisa mengcover itu aja orang yang faham tentang bahasa wahyu. Siapa orang yang faham tentang bahasa wahyu? Ialah yang disebut oleh Allah, yaitu orang yang disebut illal mutahharun, yaitu orang yang telah disucikan oleh Allah hatinya. Itu baru faham tentang bahasa wahyu. Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran itu, wahyu itu, illal mutahharun, kecuali yang telah disucikan hatinya. Paling tidak hatinya itu tidak ada intrik atau hidden interest apa saja. Nah, dalam menerjemahkan Al-Quran atau dalam menafsirkan itu tidak ada hidden interest. Makanya buku-buku ulama-ulama dahulu itu lebih cocok, lebih bagus ketimbang yang sekarang. Apalagi yang tulisan ini. Kenapa? Karena yang sekarang itu ada hidden interest para penulis. Tapi kalau penulis-penulis dulu tidak. Bahkan hikam Melayu sampai dia menulis mensarahkan Sarah Hikam Ibnu Athaillah, dia ditulis dengan tulisan Arab pegon. Itu dia sampai tidak meletakkan namanya.
Sampai penerbit itu mencari nama-nama, sebenarnya siapa sih namanya. Widah saja. Jadi memang tidak ada hidden interest, tidak ada intrik kepentingan, baik kepentingan ekonomi, apalagi kemasyhuran, ketenaran, nggak ada kepentingan itu. Itu orang-orang salaf terdahulu ya. Orang-orang artinya apalagi orang-orang sufi terdahulu lebih ke sana. Jadi tidak ada hidden interest. Kita tidak akan bahas begitu. Maksud Bapak ialah seperti di sini Kalam Hikmah Syarah Hikam Ibnu Athaillah di dalam matannya dalam hikam ini menyatakan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Ini kalau terjemahan biasa itu memang agak ribet gitu. Tapi kalau kita tundukkan dalam bahasa Indonesia bahwasanya la tarfa'anna, jangan kamu mengangkat, la tarfa'anna, jangan kamu mengadu gitu loh. Jangan kamu mengadu atau ngomong curhat terhadap Allah gitu loh. Curhat terhadap apa? Curhat terhadap ila ghairihi, selain daripada Allah, hajatan tentang kebutuhan kamu. Jadi dengan kata lain di sini jangan kamu curhat terhadap selain Allah dalam kebutuhan kehidupanmu, terlebih kamu dalam kondisi sedang jatuh. Itu maksud mu'allif begitu maksudnya. Cuma kan dalam bahasa Arab jadi ribet banget. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Itu kalau persatu itu sangat ribet gitu. Jadi jangan kamu mengangkat kepada selain dirinya hajatan tentang hajat itu huwa muriduhu huwa muriduhu sebab sebab di sini ada sebabnya, sebab ia sendiri huwa muriduhu, ia sendiri yang menurunkan hajat itu kepadamu. Nah, karena dia sendiri yang menurunkan hajat kepadamu. Jadi, iya, sebab ia di sini adalah huwa, itu adalah Allah. Jadi sebab ia sendiri yang menurunkan tentang apa? Yaitu tentang menurunkan hajat itu kepadamu. Kan ribet nih. Jadi ribet banget. Jadi kalau Bapak menganjurkan kalian memahaminya begini. Jangan kamu curhat, berdoa, meminta, curhat terhadap Allah, curhat kemudian kan meminta bersolusi, minta doa, jangan kepada selain Allah apabila kamu ada kebutuhan. Karena apa? Karena yang menurunkan sebab kamu itu mempunyai hajat semacam itu Allah, bukan yang lainnya. Terus kalimatnya gimana akhirnya? Jadi jangan kamu berdoa meminta kepada selain Allah pada saat kamu sedang membutuhkan sesuatu, karena yang menyebabkan kamu butuh sesuatu itu bukan orang lain tapi Allah. Contohnya, pada saat kamu butuh sesuatu berarti kamu itu dalam kondisi kena musibah. Contoh, kalian sakit. Ini kan yang mendatangkan sakit itu siapa? Yang mendatangkan sakit itu Allah, sehingga kamu butuh untuk sehat. Nah, pada saat kalian curhat tentang ya Allah saya sakit, kemudian kalian minta kepada Allah untuk disembuhkan, itu benar. Tapi pada saat kalian pergi ke dukun dan pergi lagi ke dokter, minta disembuhkan penyakitmu terhadap dokter, terhadap dukun apalagi, terhadap apa, itu salah besar. Itu salah besar. Ini masih koma ya, belum titik. Kalau udah koma di sini kemudian kalau simpen, jadi nggak boleh tuh ke dokter kata Bapak, udah rusak lagi nih. Rusak lagi emang nih. Kadang-kadang nih orang ini masih koma. Kenapa? Karena apabila kamu melihat dokter itu seolah-olah dialah yang menyembuhkan penyakit itu, sehingga merubah akidahmu bukan kepada Allah tapi kepada dokter. Ya saya kan hanya ini saja usaha tapi sebab musababnya ada. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sederhana. Saya nggak mau ke dokter itu, mendingan ke dokter Rono. Ke dokter Rono lebih cocok, lebih ini, dan obatnya cespleng, bagus. Dah, itu syirik itu. Itu syirik loh.
Kenapa? Karena berarti kalian meminta sembuh itu adalah bukan pada Allah, tapi kepada selain Allah. Lah wong dokter aja mati kok bisa sakit. Dokter mati bisa sakit. Dokter yang menangani ibu mati semua tuh. Iya tuh, mati semua. Pokoknya yang mati tuh, mati no. Gak boleh kali auratnya ibu kena apa tuh ini kali ya, mati. Belum lama dia mati lagi. Padahal masih muda gitu ya. Itu yang nangani Kanjan, yang nangani Kanjan apa Alpi ya? Kanjan ya, Bambang ya. Langsung yang nangani Kanjan mati langsung. Yang nangani Alpi mati langsung. Nah, yang nangani Liko perempuan itu sih nggak mati. Artinya maksudnya, lah dokter itu aja bisa mati kok, dokter aja bisa sakit kok. Dokter aja bisa sakit. Lah saya mau ke dokter gigi. Pas saya tanya ke dokternya, lagi dirawat di rumah sakit, mau diamputasi kakinya. Wah, alhamdulillah Pak, bagusnya saya nggak mau diamputasi, akhirnya sembuh juga. Gulanya tinggi banget. Wah, gulanya tinggi. Padahal enak kalau gulanya tinggi itu nggak perlu beli gula. Itu contoh jadi tapi banyak orang yang masih begitu, nggak mau ke dokter itu, mau dokter sana saja, enggak. Ya saya kan hanya usaha, itu kan sebab musabab, iya sebab musabab, tetapi jangan dibandingkan, jangan diberikan sebuah perbandingan. Ya tapi dokter itu ece sih, bagusan dokter itu, nah itu beda lagi, ya. Dah deh, pokoknya dokter kemana aja, dokter itu adalah sebab saja. Nah, tapi kan lumayan kalau spesialis, kalau ini dan udah, ya udah lain lagi lah sudah itu. Itu adalah kaitannya dengan ilmu yang disebut ekosistem atau sunatullah ya. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Jadi pengertian bagus banget di sini. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jadi jangan kamu curhat terhadap selain daripada Allah apabila kamu sedang membutuhkan sesuatu. Karena yang meletakkan, yang menyebabkan kamu tuh butuh sesuatu itu Allah, bukan selain dirinya, gitu loh. Itu logikanya memang masuk akal. Ya kayak seperti sekarang, orang yang bisa membuat, contohnya ya, orang yang bisa membuat yang paling pinter dan tahu langsung vaksin anti COVID, itu mesti yang menyebar COVID. Itu dalam wilayah lahiriah itu semacam itu. Jadi orang yang tahu tentang penyakit mobil, ya orang yang membuat mobil itu. Orang yang tahu tentang tentang kekurangan sesuatu apa saja ya, kelemahan rumah, kelemahan gedung, kelemahan apalagi macam-macam kelemahan apa saja itu pasti yang membuat. Nah, sementara alam semesta dan isinya termasuk manusia, makhluk lain, itu Allah yang menciptakan dan sekaligus Allah yang menyediakan fasilitas. Dan juga Allah yang menyediakan berbagai macam apa saja termasuk nikmat dan ujian atau bala. Nah, kalau orang butuh sesuatu, itu kan pasti dia karena dia kekurangan sesuatu. Nah, apabila dia butuh sesuatu, kekurangan sesuatu, yang memberikan kekurangan itu Allah. Apa dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian, dalam bentuk bala. Seperti Allah menyatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarats wa basyiris sabirin. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah hendak menguji, hendak mencoba terhadap hamba-hambanya
dengan berbagai macam rasa takut. Nah, rasa takut itu adalah ujian dari Allah. Takut ini, takut itu, takut miskin. Itu kan ujian. Takut apa lagi? Takut jelek. Takut apa? Nggak laku. Nah, takut karena jadi janda takut nggak laku. No, jadi janda tidak ada laku. Ya jamu. Jadi takut nggak laku gitu. Wah, udah repot ini. Jadi jangan takut nggak laku, nggak usah khawatir. Nah, kalau nggak laku obral nanti laku. Yuk jamu, siapa yang mau jamu? Nah, ya, obral nanti baru tuh laku tuh. Gitu. Bapak ngomongin jamu-jamu apa sih? Jamu itu singkatan janda muda. Nah, Bapak punya jamu di sini. Ayo siapa yang mau daftar? Boleh. Catatannya apa? Catatannya ialah single ya. Nah, iya Pak, tapi saya mau lagi. Nah, oh boleh, silahkan. Nah, jadi hajat, kebutuhan, ya, kebutuhan sesuatu, ya, itu adalah yang memberikan hajat. Orang itu butuh, itu Allah. Nah, itu Allah. Jadi orang diberikan rasa takut, takut ini, takut itu, takut apa sih? Itu Allah yang memberikan rasa takut itu. Getaran di dalam hati, ada rasa takut ini, takut. Itu Allah. Jangan kemudian kalian ketakutan lari ke yang lain. Takut di kegelapan, ibu tuh takut, mau kok. Mati listrik, itu mesti teriak. Padahal lagi di kloset dia. Sampai gak pakai celana lari-lari. Lari ke tengah itu. Pas buka, ya ampun Bu. Kenapa dia? Takut. Ngapain takut? Ya gelap sih, saya takut juga. Iya, terus saya kalau malam lewat tuh dari kamar ibu sampai ke ruang kerja, itu selalu merinding itu. Selalu apa tuh? Bulu kuduknya berdiri. Iya, ternyata memang banyak banget itu macam-macam tuh di dapur, terus di tempat meja makan, terus itu Bapak datang itu dia lagi duduk pada makan. Aduh, saya pikir repot juga. Semalam juga Bapak kemarin malam tuh semalam waktu saya ganti itu. Kemarin malam ya, malam Kamis ya, malam Kamis itu, Bapak keluar mau ganti ke kantor tuh, wah ada yang lagi pada masak, ya udah biarin aja. Yang penting nggak pakai yang biasa kita pakai. Contohnya piringnya dia piring sendiri, ya macam-macam. Ya udah silahkan, Hima keluar. Nah mudah-mudahan dia pada lihat gitu. Lumayan juga tuh. Nah. Ya kadang-kadang takut, iya, karena memang pada senang sih tinggal di sini, pada senang aman, tentram, damai, bahkan mendapatkan doa, bahkan dapat syafaat, bahkan mereka dalam mendapatkan fasilitas tertentu karena bangsa jin-jin tertentu itu ya, itu salah satu contoh itu meminta didoakan, dan itu adalah jin itu bisa ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Jadi bukan jantari, jadi bangsa jin-jin tertentu yang ada di sini semua ya. Jadi yang jantari itu di tempat-tempat salikin tuh, salikin, salikah tuh. Nah seperti itu di kamarnya Nita banyak tuh jin jantarinya tuh. Jantarinya kenapa jorok gitu. Aduh. Jadi pokoknya kalau orang-orang pada jorok itu adalah mesti jantarinya banyak ya. Ngembrak-ngembrak di dalam kamar itu banyak bergelantungan macam-macam jantari. Dah, kita lanjutin ke yang lain aja. Jadi rasa ketakutan itu adalah didatangkan oleh Allah. Jangan kalian untuk minta pertolongan ketakutan itu kepada selain Allah, salah besar. Nah itu maksudnya di sini. Kita lanjutkan kalimatnya. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka nawalahu wadi'an. Nah itu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Itu maksudnya tadi. Coba bagaimana contohnya di situ walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Itu kan ujian dan cobaan. Kelaparan apa sih? Orang kelaparan itu karena tidak ada makanan.
Sumber makanan dari mana? Sumber makanan itu seluruhnya manusia, sumber makanannya ialah dia dapat dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang memberikan itu Allah, yang menumbuhkan itu Allah. Yang menumbuhkan itu Allah, yang menyebabkan dia panen raya juga Allah, yang semuanya adalah Allah, tergantung Allah mau memberikan enggak. Kalau ternyata dia tidak panen raya, terjadi sebuah paceklik, maka memang Allah sengaja. Nah, kemudian kita malah minta ke yang lain, malah akhirnya giliran panen raya ada sedekah bumi, banyak macam-macam. Nah itu yang sudah dianalisa dan sudah memang diketahui oleh orang-orang yang faham tentang tauhid dan hakikat. Dalam syariat pun adalah itu salah besar. Terima kasih kok kepada selain Allah. Ya ini kan hanya istilah sedekah bumi saja, padahal doanya kepada Allah. Itu juga tetap tidak dibenarkan. Kenapa sih? Karena memang tidak ada cara semacam itu. Kenapa bersyukur kepada selain Allah? Kenapa berterima kasih kepada selain Allah? Boleh terima kasih kepada selain Allah dengan catatan itu adalah makhluk hidup, bukan makhluk yang mati. Makhluk hidup apa contohnya? Kita terima kasih kepada orang tua, kita terima kasih kepada orang itu, tapi dengan cara real. Contohnya, kalian terima kasih terhadap siapa? Terhadap supir Grab. Contohnya, caranya terima kasih apa? Karena telah diantar. Kalian ngasih uang. Ngasih uang apa? Uang bayar kalian dari tempat tertentu sampai, itu bentuk terima kasih. Itu bentuk terima kasih. Kalian terima kasih terhadap orang yang telah menolong kalian. Ya terima kasih. Bentuknya apa? Ya itulah bentuk akhlak atau ucapan terima kasih atau yang lain sebagainya. Tidak disebut orang itu tidak berterima kasih kalau dia tidak menghargai barang itu yang diberikannya, yaitu dengan cara memelihara atau lain sebagainya. Itu terima kasih. Nah, adapun rasa syukur itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih, itu berarti itu rangkaian yang benar. Alhamdulillah dan terima kasih itu. Itu contoh. Jadi tetap pertama-tama adalah sanjung dan pujinya, curhatannya itu hanya kepada Allah, kemudian dialirkan kepada yang terkait, yang terdekat. Karena tidak disebut orang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih terhadap yang membuat mobil, contohnya itu semacam itu. Orang itu tidak disebut berterima kasih terhadap Allah kalau dia tidak berterima kasih terhadap istri yang memasakkannya. Dia tidak disebut terima kasih terhadap Allah kalau dia tidak berterima kasih terhadap yang menanam padi, beras. Nah, gimana caranya terima kasih? Caranya terima kasih membeli dengan baik dan benar. Itu terima kasih namanya. Nah, kalau terima kasih terhadap istri, menyayanginya, jangan menyanyiakan, menyanjung, jangan merendahkannya. Ini kan beda-beda sikap dengan jasa. Kalian jual beli itu sendiri adalah bentuk terima kasih pada saat kalian membeli sesuatu. Kemudian kalian membayar itu adalah bentuk terima kasih. Itu contoh, bukan berarti minta tolong kepadanya, itu bedakan. Bukan berarti terima kasih kepadanya itu adalah seperti terima kasih terhadap Tuhannya. Kalau kalian lagi kekeringan, contohnya kemarau, itu jangan kemudian minta ke benda-benda, minta kepada bagaimana mungkin yang memberi kemarau itu Allah. Maka ada sholat tentang kemarau, gitu. Tentang berbagai macam sholat hajat lainnya, banyak sekali pokoknya ya. Intinya bahwa Allah yang memberikan ujian dan cobaan, tapi ya jangan kalian kemudian curhat ke yang lain, minta ke yang lain, mintalah kepada Allah karena Allah itu harapan satu-satunya. Kalau kalian mengharapkan sesuatu kepada orang lain, nggak bisa. Pernah ada suatu riwayat, yaitu
Ada orang duduk di masjid nungguin orang tertentu. Dia loh, Bapak nggak akan menyebut nama-namanya itu. Duduk. Pas ditanya, kamu ngapain duduk sini? Ya saya lagi nunggu. Kamu kenapa? Ya saya ada harapan ini. Langsung bilang harapan terhadap si A tertentu karena dia janji. Dan saya juga sudah curhat, sudah mengatakan dia adalah nanti akan datang ke sini dan saya tunggu di sini. Orang yang mendengarkan langsung, kamu akan kecewa. Kenapa? Karena kamu mengharapkan sesuatu selain Allah. Kamu sedang butuh. Sedangkan yang menyebabkan kamu butuh itu Allah. Maka mintalah terhadap Allah. Berharaplah terhadap Allah. Curhatlah terhadap Allah. Kalau kamu adalah berharap terhadap orang itu pasti kamu kecewa. Benar, dia akhirnya sampai sore ditungguin orang itu tidak datang. Akhirnya dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan berharap kepada manusia. Saya hanya berharap kepada Allah. Udah langsung. Nah, para salikin kemudian langsung menggarisbawahi tentang berharap kepada Allah. Salah lagi. Berharap kepada Allah, yang salah itu ialah orang yang berharap kepada Allah meniadakan makhluk. Nah, contoh lain ialah seperti ada ya dalam satu riwayat itu diterangkan ada orang yang terkena musibah, kena banjir dia hanyut terbawa. Kemudian ada pohon yang melintang, langsung dia pegangan pohon. Setelah pegangan pohon, wah dia teriak, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong. Udah. Sementara air tetap ngalir. Nah, dilemparlah tali sama tetangganya, tuh lempar. Udah, ayo cepet pegang tali, dilempar tali lagi, udah nyangkut di pohon itu, talinya dilempar. Nah, lalu dia nggak pegang tali. Saya nggak mau berharap terhadap manusia, saya mau berharap terhadap Allah. Saya meminta pertolongan Allah, tidak mau pertolongan manusia. Udah kamu ambil, teriak-teriak begitu. Orang itu akhirnya, ada batu, tambah besar, dia kena lewat, langsung dia mati. Udah mati. Udahlah, datanglah malaikat Mungkar Nakir setelah dia mati. Mangkar langsung geruduk-gerudukan suara galaknya datang, dia gemeter. Nah, dia bilang, tolong stop dulu wahai Mungkar Nakir. Om Nakir, tolong jangan dulu tuh. Udah langsung. Kenapa? Saya mau menagih janji sama Allah. Katanya nggak boleh meminta sesuatu terhadap selain Allah. Saya minta tolong terhadap Allah terus menerus. Saya minta dan saya selalu berharap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada yang lainnya. Tapi kenapa Allah gak menolongnya? Kenapa Allah gak memberikan pertolongan? Langsung malaikat Mungkar Nakir itu tanya pada, ini ada hambamu begitu, hambamu atau makhlukmu itu ya Allah tuh, kok dia protes semacam itu, dia sebabnya mati karena pertolonganmu tidak ada. Tanyakan pada dia. Pertolonganku sudah sampai, kenapa dia tolak? Langsung. Nah, tanya kan, pertolongan Allah sudah sampai kepadamu, kenapa kamu tolak? Akhirnya orang itu, enggak ada. Kamu ingat enggak? Waktu kamu pegangan pohon itu, ingat. Terus ada yang melempar tali, ingat enggak? Ingat. Itu pertolongan Allah datang. Enggak, itu bukan Allah. Wadukmu. Lah itu karena apa? Yaitu karena berimajinasi tentang pertolongan Allah tuh semacam kayak turun dari langit gitu. Pertolongan Allah ialah melalui siapa saja. Pertolongan Allah kalau kalian sakit bisa melalui dokter. Jangan kemudian, saya nggak mau ke dokter, kenapa? Nggak mau ke dokter, sakit nggak mau ke dokter, kenapa? Syirik nanti. Kata Bapak juga syirik karena minta tolong sama dokter. Salah lagi kan. Nah itu. Kalian sakit, minta tolong sama Allah. Dokter datang mau ngasih obat, enggak, saya mau pokoknya pertolongan Allah. Doa terus, dia doa saja pada Allah. Akhirnya sampai mati dia. Mati, akhirnya ada protes terhadap Allah. Mana pertolongan Allah? Udah sampai. Nah itu loh. Mana? Lah itu dokter yang datang kepadamu itu adalah hakikatnya disuruh sama Allah, kalau bahasa yang lebih rendah lagi.
Kalau bahasa tauhid, dia itu gak mungkin bisa bergerak datang kepadamu tanpa digerakkan oleh Allah. Kalau lebih tinggi lagi tentang hakikat, itu hakikatnya perwujudan Allah yang datang kepadamu. Kan begitu. Nah itu kadang-kadang kan ini memang menerapkan ini sangat sulit, jungkir balik kadang-kadang. Sementara tadi seperti Bapak katakan, kalian kalau membeda-bedakan dokter atau berpaus pada dokter menjadi syirik. Tapi pada saat pertolongan Allah itu datang melalui dokter, kalian jadi nolak, takut syirik, kan ribet. Jadi memang bingung. Nah inilah tata letak akidah tauhid itu ada di dalam hati. Tauhid dan hakikat itu rasa, yang tahu hanya kalian, yang merasakan hanya kalian, rahasia kalian dengan Tuhannya, itu hakikat suhud dan musyahadah pandangannya. Kalian lihat hakikat perwujudannya. Kalian lihat bahwa pertolongan semua yang bertebaran itu hakikatnya adalah dirinya. Hakikatnya adalah wujudnya. Hakikatnya adalah perbuatannya. Hakikatnya adalah sifat rahmannya. Hakikatnya adalah kudrat irodatnya. Hakikatnya terus. Itu di dalam hati. Kalau ada orang mengatakan, ada sama-sama mengatakan, pertama mengatakan udah lebih baik dokter itu aja daripada dokter Ono, gitu loh. Yang satu lagi juga sama, iya memang lebih baik dokter itu daripada dokter Ono. Ini dua orang ini berbeda, yang satu syirik, yang satu tauhid. Kenapa? Yang mengatakan dokter Ono itu adalah, yang kedua dia sikap pandangnya adalah bahwa itu dokter yang itu perwujudannya. Nah, sebagai tangan kanannya, yang dokter sebelah sono tangan kirinya. Ya tangan kiri gimana sih? Nah itu loh. Tangan kiri, jadi kalau nyuntik orang mati. Nah itu umpamanya. Tangan kiri, kalau tangan kanan nyuntik, hidup umpamanya, tambah sembuh. Nah itu bagaikan tangan kiri dan tangan kanan, dia sikap pandang tauhid. Berbeda dengan orang yang awam, yang hanya membedakan karena keahlian dokter itu. Karena spesialis dokter itu, karena apalagi banyak lagi hal-hal lain. Itu yang menyebabkan orang itu adalah akhirnya menjadi syirik. Ya. Jadi kembali lagi di sini, ditekankan lagi oleh mu'alif dengan memberikan sebuah sebuah ilustrasi. Jadi ilustrasi mu'alif mengilustrasikan begini. Malla yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna la an ghairi rafi'an. Jadi siapapun orangnya yang tidak mampu menolong dirinya sendiri dalam saat dia adalah sedang sedang kena bala dan musibah, bagaimana mungkin dia bisa menolong orang lain? Dokter tidak bisa menolong dirinya sendiri pada saat dia sakit. Bagaimana mungkin dia bisa menolong orang lain? Dukun apalagi, orang lain apalagi. Pada saat kalian kelaparan, pada saat kekurangan harta benda, dan masih banyak lagi. Orang yang kaya saja tidak mampu mempertahankan hartanya. Bagaimana mungkin dia bisa menyantuni kalian dengan hartanya? Dan banyak lagi. Ya. Jadi yang jelas ialah di sini mu'alif menekankan kepada kita bahwasanya jangan curhat terhadap selain Allah dalam urusan apapun. Karena ya yang memberikan persoalan itu Allah, bukan dia. Nah, itu seperti apa ya? Kalau di dalam hadis ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk musibah. Apapun dalam bentuk itu makna yang luas, dalam bentuk musibah, dalam bentuk apapun yang didatangkan oleh, bukan oleh yang lain. Jadi enggak ada musibah yang lain. Allahumma inni a'udzubika minka. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk apapun yang Engkau datangkan. Jadi hakikatnya kullu min indillah. Jadi katakan kullu min indillah. Bahwasanya
tiap-tiap sesuatu apapun adalah datangnya dari Allah. Tapi kembali lagi bahwa hakikat atau semua yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ujian dan cobaan yang terkadang banyak manusia yang akhirnya keliru terjebak di dalam ujian dan cobaan. Terlebih lagi di dalam ujian dan cobaan dalam bentuk kenikmatan yang perlu disyukuri. Ujian dan cobaan dalam bentuk penderitaan aja banyak yang tidak lulus. Padahal lebih susah ujian dan cobaan itu dalam bentuk kenikmatan. Karena banyak orang yang curhat tentang kenikmatan bukan terhadap Allah, malah terhadap yang lain. Akhirnya apa? Muncul ujub, muncul takabur. Dia berbicara tentang kesuksesan terhadap orang lain. Dia berbicara tentang kemewahan terhadap orang lain. Berbicara tentang apa ya? Terhadap orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bukan dia curhat terhadap Allah. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Engkau telah melimpahkan nikmat sehat walafiat. Engkau telah melindungi kami dari penularan COVID-19, dari penularan virus corona dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bersyukur terhadap Allah, dilimpahkan rizki, diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah. Itu curhat terhadap Allah, bukan terhadap yang lain. Bukannya dia adalah mengatakan, nih saya dong, karena saya di rumah terus, jadi saya nggak akan mungkin kena penularan virus corona, kena COVID-19. Tidak semacam itu jadi angkus, sombong, ujub dan takabur. Orangnya di rumah terus, kalau memang Allah menghendaki jadi. Walaupun dia jelalatan di mana saja di luar, kalau memang Allah tidak menghendaki tidak jadi. Tapi bukan berarti semena-mena. Tetap saja orang yang di luar pun ialah kena sunatullah, maka dia wajib memakai atau pakai yang disebut protokol kesehatan. Kalau dia semena-mena, ya jangan kemudian kalian mengeluh pada saat dia tertular. Itu contoh-contoh. Jadi tetap kita bersinergi antara rohani dan jasmani. Jadi jangan kita tumpang tindih. Wilayah jasmania tetap terkena ekosistem. Wilayah rohani adalah sisi wilayah istimewa yang terkait dengan wilayah ketuhanan. Maka jasad apapun, pada siapapun, entah itu nabi, rasul, para arifin billah, para aulia, para ulama, atau orang-orang apa saja, pasti dia akan terkena ikut ekosistem di dalam dunia ini. Jadi tidak ada istilah kesaktian di situ. Waktunya sakit, waktunya mati, waktunya tertular dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal ini jangan sampai mengabaikan, dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah yang menyatakan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu mau merubahnya. Orang itu merubahnya dirinya sendiri. Artinya perubahan, dia mau sehat, mau kaya, mau memimpin aja. Perubahan-perubahan dari biasa kepada itu adalah melalui proses jasmania, proses lahiriah. Begitu juga dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, dari apa saja, dari rendah ke tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Itu tetap melalui proses perubahan itu dengan sunatullah. Jadi tidak bisa semena-mena. Wahai anak-anakku semuanya, jadi kembali lagi Bapak bacakan supaya kalian ngebaca bacaan ini. Bapak ulangi ya. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika.
Jadi jangan engkau meminta atau engkau mengadu atau curhat sesuatu hajat kepada selain Allah. Sebab huwa muriduha alaika, sebab dia yang memberikan atau yang menurunkan hajat itu, kemauan itu, kehendak itu kepadamu. Fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah, ya. Nah, mal la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna la an ghairihi rafi'an. Jadi siapapun manusianya, siapa saja ya yang tidak bisa menyingkirkan, ya, menyingkirkan tentang apa, berbagai macam musibah atau apa saja hajat yang ada pada dirinya yang menyebabkan, bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkan, menolong terhadap kebutuhan orang lain. Nah, itulah. Percayalah bahwa Allah yang memberikan, ya, kebutuhan kalian, dan Allah pula yang menutupi kebutuhan kalian. Allah yang memberi kalian sakit, Allah pula yang menyembuhkannya, bukan yang lain. Ingat ayatnya, faida maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Tapi kemudian kalian jangan berimajinasi lain. Kan kita sakit hanya Allah yang menyembuhkan, gak mau berobat, gak mau apa saja. Itu goblok namanya itu orang. Ya bukan berarti semacam itu. Allah yang menyembuhkan melalui proses usaha dan ikhtiar sesuai dengan ekosistem jasmania. Itu saja, ya. Jadi bahwasanya jangan kalian curhat atau mengadu atau meminta kepada selain Allah. Karena Allah yang telah memberikan kebutuhan kalian, keinginan kalian, hajat kalian. Nah, jadi bagaimana ya kalian bisa bagaimana kalian sesuatu selain Allah, coba renungkan bagaimana sesuatu selain Allah bisa menyingkirkan atau mengobati sesuatu yang telah diletakkan oleh Allah. Sebut saja sakit. Yang memberi sakit Allah. Bagaimana mungkin orang itu bisa menyembuhkan sakit yang telah diberikan oleh Allah. Allah yang bisa memberikan sembuh atas sakit tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas makhluk dan manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari berbagai macam musibah yang telah diberikan oleh Allah. Maka ia tidak akan bisa memberikan kesembuhan atau penangkalnya tentang musibah tersebut. Lalu bagaimana dengan doa? Lalu bagaimana? Itu panjang lagi. Makanya ngaji terus secara istiqomah. Jangan kemudian ngajinya sepotong-sepotong. Kalau ngajinya sepotong-potong pasti berantakan. Karena pengajian di Akmali itu adalah berjenjang dan sekaligus juga berkurikulum, bertahap dan terus continuity. Nah itu terus menerus, itu sambung menyambung. Kalau kalian ngajinya belentang-belentang nggak akan mungkin paham, nggak akan mungkin benar. Makanya banyak anak-anak Akmala yang jungkir balik berantakan. Karena apa? Karena tidak memahami ilmu secara keseluruhan. Yang semuanya itu bagaikan mata rantai, sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Malam Sabtu, malam Rabu, bahkan senja Ahad sekalipun ya. Oleh karena itu, hai anak-anakku semuanya, sekali lagi Bapak katakan, jangan kalian curhat terhadap selain Allah. Jika kalian ada suatu hajat, curhatlah terhadap Allah. Karena curhat terhadap selain Allah menyebabkan penderitaan bagi kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum wassalam.